agendakan pada malam hari ini. Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita bisa insya Allah bersama-sama mengikuti agenda kegiatan forum group discussion secara daring dalam rangka sosialisasi pengabdian kepada masyarakat universitas kita, khususnya prodi industri dan industri dalam rangka pemenuhan akreditasi untuk standar 9. Tanpa memperpanjang kata, mungkin saya akan bacakan susunan acara kita pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang akan kemudian dilanjutkan oleh doa, kemudian sambutan dari Kaprodi Teknik Industri, kemudian pemaparan dan arahan dari bidang kemahasiswaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kegiatan PKM mahasiswa, kemudian tanya jawab atau diskusi, kemudian dilanjutkan dengan penutup serta mahasiswa yang kami cintai. Sesuai dengan agenda acara, setelah doa ini adalah kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Kaprodi Teknik Industri kita, Ibu Rini Al-Fatihah, untuk juga memberikan sambutan serta memberikan kata pengantar, juga membuka acara forum group discussion secara daring kita pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Mulyono, terima kasih tim kemahasiswaan, Pak Ruspendi, Bu Khairul Nisa, Pak Mualif, dan dosen-dosen tim PKM, Bu Iin dan Pak Rusmalah, ya, dan terima kasih juga telah menyelenggarakan FGD ini, ya. Untuk mahasiswa, terima kasih telah datang di acara tatap maya semua. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Kita bisa, tadi yang belum kenal saya, ini saya Rini Al-Fatihah, perkenalkan dulu. Jadi tadi di awal ada yang belum, oh ini namanya Bu Rini. Nah, perkenalkan, nama saya Rini Al-Fatihah. Alhamdulillah diberi amanah untuk sebagai Kapoldi Teknik Industri. Sekaligus tadi ada yang belum kenal ya, padahal sering kali ya saya nyambut kalau ini ya. Jadi FGD di sini, forum group discussion di sini adalah nanti diselenggarakan oleh tim kemahasiswaan dan tim pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita sekaligus di sini apa sih PKM mahasiswa dan sebagainya. Nah, nanti semua akan dijawab dalam acara FGD malam ini. Nah, FGD malam ini sebenarnya bertujuan untuk memenuhi akreditasi. Jadi kita sudah melakukan akreditasi, alhamdulillah kita mendapatkan B. Nah, kemungkinan dalam 5 tahun ke depan itu akan dilakukan reakreditasi kembali. Nah, itu sudah melalui 9 kriteria, salah satunya adalah PKM mahasiswa. Nah, itu nanti akan lebih dijelaskan. Atau kalau di kampus lain mungkin pernah dengar KKN ya, untuk semuanya. Nah, di ya, sini KKN di Desa Penari, Bu. Ya, kalau KKN di Desa Penari ya. Nah, kalau di sini kita tidak ada KKN, tetapi nanti akan disosialisasikan tentang PKM. Nah, PKM mahasiswa nanti kita kan juga dari prodi, istilahnya kita kan juga istilahnya kita bersama-sama menuju kualitas yang lebih baik. Dalam arti setelah B kan kita semua juga pengen naik menjadi perlahan mencapai A atau akreditasi unggul. Dalam arti paling tidak akreditasi B itu harus kita pertahankan. Nah, untuk akreditasi B kan kemarin kan banyak ya, karena kita C banyak yang nggak bisa daftar PNS, banyak yang tidak bisa daftar polisi atau angkatan dan sebagainya. Nah, sekarang alhamdulillah di sini sudah akreditasi B, jadi ijazahnya sudah bisa disetarakan dengan universitas lainnya. Jadi ini kakak kelas kalian yang sudah lulus ini mereka banyak yang istilahnya pas lulus alhamdulillah akreditasi B pas ada yang mau daftar CPNS lah, ada yang daftar ini selain wirausaha ya, dalam arti kan mereka ada yang sudah kerja, ada penuntut akreditasi minimal B. Nah,
seperti itu. Jadi acara hari ini adalah bertujuan kita dalam arti kita akan menuju dalam standar kualitas yang lebih bagus dalam hal Tridharma perguruan tinggi, salah satunya PKM. Nah, nanti di sini sama kita akan bersinergi. Jadi semuanya jangan khawatir. Nanti di sini kita akan mendampingi dalam arti dosen kemahasiswaan Pak Ruspendi dan Bu Risa ya. Nah, di sini sudah. Jadi kalau ada masalah apa-apa bisa hubungin tentang kemahasiswaan ya Pak Ruspendi atau Bu Nisa. Nah, nanti bisa ke saya juga. Tapi jadi sekaligus tadi yang belum kenal perkenalan dan sebagainya, belum pernah ketemu. Memang yang semester pas masuk pandemi sampai sekarang belum ke kampus. Nah ini kesempatan Pak Ruspendi. Nanti kita akan sering ada acara ya Pak Mualif ya. Salah satunya nanti termasuk siraman rohani ya, yang tadi ya. Iya. Masuk seminar juga Bu nanti di bulan puasa insya Allah. Nah nanti juga akan ada seminar teman-teman di sini. Nanti akan diinfokan ke bagian kemahasiswaan. Akan ada seminar dalam waktu dekat, mungkin pas ini ya, pada saat puasa. Dengan mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat atau langsung ke Pak Ruspendi ya nanti, atau itu alurnya dari Agus. Mungkin sepatah dua kata atau lebih itu yang bisa saya sampaikan, dan langsung dibuka ya Pak Ruspendi acaranya ya. Ya silakan acara FGD hari ini, malam ini, semoga berjalan lancar ya. Semoga semuanya dosen maupun mahasiswa tetap istiqomah dalam menjalankan mahasiswa juga nanti dalam perkuliahan lancar, nilainya sesuai yang diharapkan, ilmunya berkah dan manfaat. Amin. Marilah kita buka FGD malam ini ya. Tadi sudah dibuka basmalah kan Pak Agus, dan sudah mulai dengan doa ya. Semoga FGD malam ini berjalan lancar. Nah ini untuk MC tadi Pak Agus Widono. Nanti moderator Pak Ruspendi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Rini Al-Fatihah selaku Waalaikumsalam warahmatullahi Teknik wabarakatuh. Industri Universitas Pamulang. Pak Teddy hadir enggak ya hari ini ya? Enggak ya? Oke, yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen bidang kemahasiswaan dan juga tentu rekan-rekan mahasiswa semester 5 sampai dengan 8 ya hari ini ya, yang kami banggakan. Jadi untuk malam hari ini ya, terkait dengan tadi ya Bu Nisa sampaikan kebutuhan akan akreditasi 9 standar yang mungkin akan kita alami itu mungkin 5 tahun ke depan ya, makanya persiapannya sudah dari sekarang. Nah, salah satunya ya dalam akreditasi 9 standar itu ya paling banyak dilibatkan justru itu adalah terkait dengan mahasiswa. Ya, salah satunya adalah terkait dengan PKM mahasiswa ini. Nah, baik tidak panjang lebar, ini juga ada Bu Wiin sudah hadir beliau. Ya, nanti pemateri adalah Bu Wiin Indriani SHMH ya. Beliau ini orang hukum jadi mesti hati-hati kita ya, jangan sampai kena somasi nanti. Gitu. Oke, mohon disimak dengan baik ya, ditelaah ya dengan cermat, jangan sampai ada kesalahpahaman. Kalau ada yang masih bingung silahkan ditanyakan. Oke, waktu dan tempat tidak berpanjang lebar, saya serahkan ke Bu Wiin Indriani, kepada beliau kami persilakan. Monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Ruspendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rini Al-Fatihah selaku Ketua Program Studi Teknik Industri, dan juga kepada yang terhormat rekan-rekan tim dari bidang kemahasiswaan, dari bidang pengabdian kepada masyarakat, serta rekan-rekan mahasiswa semester 5 ke atas dan juga reguler ABC ya. Perkenalkan, saya Ibu Wiin Indriani
Mungkin ada rekan-rekan yang belum kenal sebelumnya. Jadi pada malam hari ini tujuan diadakannya FGD adalah tadi sudah disampaikan sebagian oleh rekan-rekan sekali, rekan-rekan dosen, yaitu sebagai upaya untuk peningkatan akreditasi. Oleh sebab itu, program studi teknik industri yang sudah ditetapkan oleh ketua program studi yaitu Ibu Rini Al-Fatihah ini menetapkan bahwa mulai semester ini syarat sidang adalah sertifikat PKM mahasiswa. Jadi ada 2 PKM. Artinya ada 2 jenis kategori yang berbeda. Yang mungkin rekan-rekan sudah ketahui bersama atau mungkin rekan-rekan yang sudah pernah saya ajarkan ini tidak asing dengan pengabdian kepada masyarakat begitu, karena ini pernah juga saya jadikan sebagai tugas, jadi mungkin tidak asing bagi rekan-rekan sudah saya ajarkan. Di PKM mahasiswa ini suatu pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa kepada masyarakat sekitar, bisa di sekitar rumah ataupun di sekitar tempat tinggal, tempat tinggal ataupun lingkup yang luas, itu bisa dilakukan dengan pembinaan, penyuluhan yang sudah dapatkan di dalam kelas. Artinya keilmuan atau segala hal-hal yang sudah rekan-rekan dapatkan di dalam kelas, rekan-rekan bisa langsung aplikasikan keilmuan tersebut ke masyarakat luas, khususnya masyarakat sekitar Anda, begitu, agar lebih mudah tergapai begitu ya. PKM. Nah, ini yang menjadi rancu dan perlu sangat diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi, ada banyak kesimpang siuran di luar sana berkenaan dengan PKM mahasiswa. Jadi, mulai malam ini mohon diperhatikan rekan-rekan mahasiswa bahwa PKM ini ada 2. PKM mahasiswa yang ikut serta dalam PKM dosen dan PKM mahasiswa yang memang aksinya semua ini yang melakukan adalah mahasiswa. Jadi ada 2 yang membedakan. Yang pertama, PKM yang dilibatkan, artinya mahasiswa sebagai orang yang dilibatkan, yang ikut serta dalam PKM dosen, ini pemateri utamanya adalah dosen. Dan pemateri mahasiswa hanya sebagai pemateri pendamping. Jadi, mahasiswa hanya sebagai pemateri pendamping dan ini sudah kita laksanakan sejak lama. Jadi, memang cukup disayangkan kalau sampai semester akhir, katakanlah 8 ke atas, ini belum tahu apa itu PKM. Padahal PKM yang dilibatkan dalam PKM dosen ini sudah lama dilakukan. Artinya sudah lama dilaksanakan berkenaan dengan PKM dosen yang melibatkan mahasiswa. Jadi cukup disayangkan jika ada mahasiswa yang tidak tahu apa itu PKM. Itu yang pertama. Ini berlaku untuk semester ke atas ya, 8 semester ke atas. Kemudian PKM mahasiswa. PKM mahasiswa ini berlaku mulai semester ini. Artinya mulai bulan ini sudah dapat diterapkan ketentuan mengenai syarat sidang, sertifikat sebagai syarat sidang, sertifikat PKM mahasiswa. PKM mahasiswa, pemateri utamanya itu semuanya mahasiswa. Jadi kalau ada rekan mahasiswa yang pernah ikut dalam PKM pastinya sudah memiliki gambaran. Artinya dimulai dari ketuanya, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya itu pembagian tugasnya semuanya mahasiswa. Dosen hanya sebagai pembimbing atau pendamping. Jadi setiap satu kelompok mahasiswa ini diberikan satu pembimbing atau dosen pembimbing yang nantinya ini sebagai pendamping saja untuk berkenaan dengan segala persiapan ataupun pelaksanaan ataupun pelaporan dari PKM mahasiswa. Tapi sifatnya hanya mendampingi. Namun semua aksinya itu diserahkan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa ini menjadi aktor utama dalam PKM mahasiswa. Ini perbedaan antara PKM yang dilibatkan oleh dosen dengan PKM mahasiswa. PKM yang ikut serta dalam PKM dosen, artinya mahasiswa hanya mengikuti PKM-nya dosen, ini sertifikat yang diperoleh tidak dijadikan sebagai syarat sidang.
Jadi ini merupakan suatu klarifikasi bagi kesimpang siuran yang terjadi di luar sana. Ada banyak mahasiswa yang mempertanyakan bahwa mulai hari ini ditetapkan atau mulai sejak diumumkannya hari ini ditetapkan bahwa syarat sidang bukan sertifikat PKM mahasiswa yang ikut serta dalam PKM-nya dosen, melainkan syarat sidang mengikuti sidang skripsi. Karena sidang skripsi itu kan ada syaratnya beberapa sertifikat. Salah satu syarat sertifikat yang harus dipenuhi adalah syarat sertifikat PKM. Nah, sertifikat PKM ini yang dijadikan sebagai syarat sidang. Mulai diumumkan hari ini, artinya mulai berlaku besok, gitu ya. Jadi mulai semester ini artinya mulai semester ini bagi semester 5 ke atas mohon dipersiapkan untuk PKM mahasiswa. Ini ketentuan generalnya mengenai PKM mahasiswa. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Kemudian ini dilakukan oleh semester 5 ke atas. Jadi untuk mungkin ada rekan mahasiswa yang semester 1 sampai 4 ikut bergabung dalam pada malam hari ini, mungkin ada begitu ya. Kalaupun ada bisa diketahui bahwa untuk PKM bisa diikut serta, maksudnya untuk PKM yang bisa dilakukan adalah PKM ikut serta dalam dosen. 1 sampai 4 bisa untuk mengikuti PKM dosen. Kenapa? Agar nanti ketika rekan-rekan sudah semester 5, rekan-rekan ini sudah memiliki pengalaman pengetahuan tentang PKM mahasiswa. Jadi sudah tidak bingung lagi. Untuk semester 1 sampai 4 sudah pernah ikut PKM, artinya segala teknis, mekanisme, bagaimana proses, pengalamannya seperti apa, ini menjadi aset awalnya untuk bisa mengikuti PKM mahasiswa di semester 5. Begitu sebagai tadi syarat sertifikat sidang, begitu ya. Kemudian karena yang diakui atau diklaim, yang dapat diklaim hanya 1 sertifikat PKM saja sebagai sertifikat syarat sidang, rekan-rekan hanya diperlukan melakukan 1 kali PKM. Begitu. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan sudah melakukan PKM mahasiswa, kemudian ada temannya mengajak, kemudian ada yang lain sebagainya gitu, silakan arahkan ke rekan yang lain agar bisa sama-sama memiliki kesempatan untuk melaksanakan PKM mahasiswa. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, terima kasih. Ini adalah tema PKM. Jadi rekan-rekan, pengabdian yang dilakukan, pembinaan yang dilakukan, penyuluhan ataupun pelatihan yang rekan-rekan lakukan ini wajib berkaitan dengan teknik industri. Artinya segala hal yang Anda dapatkan di dalam kelas ini dapat Anda aplikasikan di lingkungan masyarakat. Ini dimulai dari pengendalian kualitas produk, inovasi produk, kemudian apa upaya untuk mengembangkan kesejahteraan atau keunggulan prestasi. Kemudian tema lainnya adalah komunikasi publik di era revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kaitannya antara tingkat kesejahteraan dan ketimpangan ekonomi. Kemudian rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan. Ini adalah tema-tema yang bisa rekan-rekan lakukan untuk pengabdian. Misalnya tadi contoh pengendalian kualitas produk. Pengendalian kualitas produk, misalnya Anda ingin melakukan penyuluhan mengenai apa saja yang perlu, pengendalian kualitas seperti apa yang perlu dilakukan untuk produk apa misalnya, dilakukan di UMKM mana misalnya, atau di koperasi atau lain sebagainya. Atau inovasi produk, misalnya rekan-rekan mau buat suatu inovasi produk, kemudian Anda ingin, rekan-rekan ini ingin melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada UMKM di sekitar Anda ataupun di luar mana begitu ya. Ini Anda bisa lakukan. Ataupun mungkin ada rekannya juga yang sebelumnya tinggal di desa mana begitu, kemudian hijrah ke Pamulang, kuliah di Pamulang, kemudian ingin membangun desanya, ingin memulai pengabdian di desanya, ya silahkan. Misalnya Anda merasa bahwa di desa Anda untuk pupuknya ini kurang
kurang dan lain sebagainya, kemudian dihubungkan dengan tadi keilmuan yang Anda dapatkan di industri, misalnya dihubungkan dengan pertanian, dihubungkan dengan peternakan, dihubungkan dengan perairan dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Karena kalau ruang lingkup industri ini luas ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau industri ini luas, bukan hanya sekedar membuat, bukan hanya sekedar bahan bakunya, melainkan memasarkannya pun sudah menjadi ruang lingkup industri. Jadi rekan-rekan tidak akan kesulitan dalam menentukan tema pengabdiannya seperti apa. Ini adalah tahapan dalam pengajuan PKM mahasiswa. Proses yang Anda lakukan pertama kali adalah membentuk kelompok PKM. Yuk berpikir dengan siapa rekan-rekan mau bergabung. Artinya rekan-rekan ini memilih relasi yang bisa diajak kerjasama pastinya begitu. Kemudian yang kedua, mahasiswa tadi berdiskusi mencari tempat PKM. Jadi setelah sudah tahu dengan siapa bergabung, mahasiswa ini mencari di mana sih mau melakukan pengabdian. Rekan-rekan ini bisa mencari tempat PKM yang kiranya dapat Anda lakukan pembinaan. Tahapan selanjutnya yaitu mahasiswa mengajukan permohonan dosen pendamping. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa setiap mahasiswa ini memiliki satu dosen pendamping. Setiap mahasiswa memiliki satu dosen pendamping. Dosen pendampingnya didapatkan dari mana? Melalui proses permohonan dosen pendamping. Jadi kita tidak serta-merta langsung nih dosen kemudian cari mahasiswanya, tidak. Melainkan mahasiswa jika sudah memiliki tempat, jika sudah memiliki kelompok, jika sudah mengetahui apa yang mau dibahas, rekan-rekan bisa ajukan permohonan dosen pendamping kepada program studi teknik industri. Itu tahapan awal dari tadi adanya surat-surat yang harus rekan-rekan penuhi. Kedua, setelah dapatkan dosen pendamping, rekan-rekan mahasiswa berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Artinya mengajukan konsultasi, pengarahan, dan lain sebagainya. Kemudian juga Anda atau rekan-rekan sekalian ini melakukan tadi mengklarifikasi atau mengkonfirmasi berkaitan dengan izin perizinan atau hal-hal yang berkenaan dengan teknis persiapan dengan pimpinan tempat pengabdian. Begitu. Selanjutnya, mahasiswa membuat dan menyerahkan surat-surat. Artinya, ketika sudah ada koordinasi, ini sudah fix nih. So, saya mau buat PKM di sini, kemudian sudah koordinasi dengan dosen ini, kemudian sudah diizinkan oleh RT, RW, lurah, kepala desa, camat, ataupun pimpinan koperasi, direktur utama, manajer keuangan, dan sebagainya lah, intinya pimpinan ketua Karang Taruna, intinya hal-hal lain yang bisa Anda lakukan pembinaan, begitu ya. Kemudian setelah dapatkan izin tadi, rekan-rekan bisa membuat dan menyerahkan surat-surat. Jadi rekan-rekan awalannya adalah membuat surat-surat dan proposal ke prodi, tahapan pertamanya belum dijilid. Dibuat rapi, kemudian Anda serahkan ke prodi. Ini adalah tahapan yang selanjutnya. Setelah tadi rekan-rekan sudah buat surat-suratnya, karena ada banyak surat di sana yang rekan-rekan bisa download dan sesuaikan dengan judul masing-masing. Kemudian setelah sudah Anda serahkan dengan binder klipnya tadi, kemudian sudah disetujui, artinya kalau sudah disetujui ini sudah dilegalisasi, sudah ditandatangani ya. Maksudnya sudah ditandatangani oleh bidang terkait, oleh ketua, sudah divalidasi juga oleh ketua program studi. Nah, ketika sudah ditandatangani cap basah, Anda langsung jilid. Jadi jangan besok-besok entar-entar dan sebagainya nanti kececer lagi gitu ya. Anda langsung jilid dengan tadi ketentuannya nanti saya sampaikan lebih lanjut. Dan serahkan lagi ke prodi. Setelah ditandatangani, setelah divalidasi, setelah disahkan, maka ini baru rekan-rekan jilid.
Kemudian setelah sudah disetujui dan proposal ini Anda serahkan ke prodi, rekan-rekan melakukan PKM. Setelah sudah melaksanakan PKM, mahasiswa membuat laporan akhir. Nah, jadi kalau sudah melaksanakan PKM, ini rekan-rekan wajib membuat laporan akhir di hardcover. Kemudian hardcover warna merah, rekan-rekan juga membuat artikel di media online. Ini juga bisa dipublikasi di media rekan-rekan mau pilih, ataupun juga bisa juga hanya di web prodi, begitu ya. Kemudian terakhir, ini yang menjadi hal yang sangat penting yang patut juga untuk dipenuhi adalah membuat PKM, jurnal PKM. Membuat jurnal PKM yang nantinya akan dipublikasikan gitu. Jadi bukan hanya sekedar draftnya saja, melainkan jurnal ini wajib terpublikasi. Jadi bagi sebelumnya sudah mendapatkan pemahaman mengenai cara membuat jurnal. Nah, sekarang aplikasikan langsung dengan membuat jurnal PKM. Ini adalah output yang harus rekan-rekan penuhi. Saya ulangi, untuk syarat sidang harus memenuhi ada beberapa sertifikat. Salah satunya yaitu sertifikat PKM mahasiswa. Gitu ya. Dan sertifikat ini bisa didapatkan setelah rekan-rekan memenuhi output semuanya. Jadi gini ya rekan-rekan sekalian, untuk laporan akhir, artikel, jurnal PKM terpublikasi ini menjadi syarat tadi untuk mendapatkan tanda tangan sertifikat. Jadi ketika rekan-rekan melakukan pengabdian, silakan rekan-rekan download sertifikatnya, kemudian rekan-rekan bawa ke tempat pengabdian, kemudian rekan-rekan minta tanda tangan dan cap basah dari pimpinan tempat Anda melakukan pengabdian. Setelah output semua selesai, Anda bisa serahkan sertifikat yang sudah ditandatangani oleh pimpinan tempat PKM Anda melakukan pengabdian. Anda bisa mendapat tanda tangan validasi oleh Kaprodi. Misalnya ada mahasiswa bilang, Bu, saya sudah ditandatangani nih oleh pimpinan PKM, tapi tidak ada tanda tangan Kaprodi. Artinya ini tidak bisa dijadikan syarat pengabdian, syarat sidang, begitu ya. Sertifikat ini tidak sah, begitu ya, kalau belum ada tanda tangan dan stempel dari Prodi. Lanjut. Ini permohonan, ini segala macam surat-surat rekan-rekan bisa dapatkan di web ya. Nanti rekan-rekan bisa download sesuai dengan judul-judul suratnya ya. Dan untuk nomor surat mohon dikosongkan agar nanti bisa diisi oleh kami gitu, khususnya bidang kemahasiswaan ya. Jadi tidak diisi saja, jangan diisi saja gitu ya. Jadi lebih baik untuk nomor dan bulan mohon tidak diisi. Kemudian persetujuan, nah ini tadi ya, persetujuan proposal ditandai oleh telah mendapatkannya tanda tangan dosen pembimbing, ketua program studi, dan bidang kemahasiswaan. Tadi yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau sudah disetujui baru rekan-rekan jilid. Kalau belum, jangan dijilid dulu. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah download surat permohonan dosen pendamping. Download surat permohonan dosen pendamping, sesuaikan dengan isian rekan-rekan sekalian, dan serahkan ke Prodi. Karena sekarang sistemnya masih manual ya rekan-rekan sekalian, tapi nanti ke depannya jika ada sistem ataupun pembaharuan kami akan informasikan kembali begitu ya. Untuk download surat pertama kali setelah semuanya sudah oke, setelah artinya ketika rekan-rekan sudah membuat satu kelompok gitu ya, jadi bukan individu tapi kelompok gitu ya, kelompok terdiri dari 5 orang, kemudian rekan-rekan bisa ajukan surat permohonan dosen pendamping
Ketika sudah ada dan serahkan ke prodi, rekan-rekan langsung atau rekan-rekan bisa lanjutkan dengan download lembar pengesahan proposal, kemudian surat permohonan pelaksanaan PKM. Surat permohonan pelaksanaan PKM ini rekan-rekan bisa serahkan kepada tempat pimpinan Anda melakukan pengabdian. Kemudian surat kontrak, surat tugas, dan proposal. Jadi, download lembar pengesahan, surat permohonan, pelaksanaan PKM, surat tugas, surat nilai proposal, kemudian sesuaikan surat di atas, serahkan ke prodi tanpa dijilid. Kemudian, ini tadi yang saya sampaikan ya, jika proposal disetujui, surat tanda tangan semua, ini baru lembar pengesahannya dijadikan satu dengan proposal. Jadi lembar pengesahan dijadikan satu dengan proposal dan surat-surat lainnya disimpan. Surat lainnya yaitu surat permohonan, surat kontrak, surat tugas, ini disimpan sebagai lampiran laporan akhir. Ketentuan lainnya, nah ini silakan rekan-rekan bisa download di web prodi. Kemudian ini ketentuannya ya, proposal dijilid warna merah setelah lembar pengesahan dan surat-surat ditandatangani. Namun perlu diingat bahwa surat yang dijilid hanya proposal dan lembar pengesahan proposal saja. Surat-surat yang lain seperti surat permohonan, surat kontrak, surat tugas itu jangan dijilid, tapi dijadikan lampiran di laporan akhir. Gitu ya. Jadi mohon diingat untuk lembar proposal hanya lembar pengesahannya saja dan proposal. Anda jilid di warna merah. Kemudian setelah pelaksanaan, surat-surat yang tadi sudah ditandatangani itu dijadikan lampiran. Jadi aslinya rekan-rekan lampirkan di laporan akhir, di hardcover-nya. Gitu ya. Jadi untuk laporan, untuk surat permohonan pelaksanaan PKM aslinya bisa Anda serahkan ke tempat Anda melakukan PKM. Juga bingkai foto ya. Jadi rekan-rekan membuat hardcover juga untuk laporan akhir dan juga memberikan bingkai foto 10R yang isinya terdiri dari beberapa foto. Foto ini juga diambil dari beberapa sudut, bukan hanya sudut satu saja, bukan hanya depan spanduk saja, melainkan semua proses pelaksanaan di foto dan di setting bagaimana caranya biar bisa dijadikan satu bingkai. Nah, nanti ini juga dapat disimpan gitu ya untuk arsip kita, bahkan mungkin bisa kita pajang gitu ya. Jadi mohon buat foto di bingkai 10R dengan kreatif begitu ya. Nah, untuk aslinya, untuk laporannya, jadi untuk proposal satu saja. Kalau satu lagi Anda mau simpan untuk Anda ya silahkan gitu ya. Tapi untuk laporan akhir buat 2 rangkap. Saran kami buat 2 rangkap agar jika Anda ingin mengklaim bahwa Anda sudah mengumpulkan atau menyerahkan, ini Anda bisa jadikan tadi. Salah satunya kalau Anda punya kan enak gitu ya, daripada nanti hilang Anda nggak punya gitu. Oke, lanjut. Jadi kami sarankan untuk membuat 2 rangkap. Gitu ya. Untuk bingkai foto cukup satu saja untuk kami, tapi kalau rekan-rekan mau buat ya silakan gitu ya. Dari kami berkenaan dengan teknis baru mengenai PKM mahasiswa ya, semoga bisa menjadi informasi untuk meredam segala kesalahpahaman yang terjadi mengenai informasi PKM siswa dihubungkan dengan sertifikat syarat sidang. Sekian dari saya, untuk selebihnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indriani atas pemaparannya. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa